Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para santriwan dan santriwati serta adik-adikku semua, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak lupa kita di awal kajian ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan agar kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang sangat agung, di antara nikmat yang sangat besar adalah diistiqomahkan kita di jalan thalabul ilmi syar'i, yang mana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, innamal ilmu mawahibu yu'tihillahu man ahabba min khalqihi. Sesungguhnya ilmu ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Hanya Allah berikan kepada mereka yang Allah cintai dari makhluk-makhluknya. Sehingga sesuatu yang sangat besar dari nikmat yang harus kita syukuri adalah beradanya kita di majelis ilmu pada kesempatan detik ini, pada kesempatan malam hari ini. Kalau kita lihat orang-orang di luar sana pada detik ini, mungkin banyak mereka yang bergelimang dengan kemaksiatan. Minimal mereka melakukan hal-hal yang sia-sia, yang saat ini Allah selamatkan kita dari itu semua. Sehingga patutlah dan pantaslah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Bapak Ibu santriwan dan santriwati dan adik-adik semua, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sengsara karena riba. Judul ini tidak dipilih tanpa ada sebab. Judul ini adalah judul yang tepat untuk mengatakan atau untuk menggambarkan betapa besarnya dosa riba. Bukan hanya menyebabkan sengsara di akhirat, tapi dia juga menyebabkan kesengsaraan ketika di dunia. Sengsara karena riba ini adalah pembahasan yang perlu dibahas, karena pembahasan tentang masalah riba ini rasanya kurang kalau tidak dibahas tentang bahaya riba. Oleh karenanya tema pada malam hari ini diberi judul sengsara karena riba. Karena memang yang akan dibahas pada malam hari ini adalah hal-hal yang itu merupakan kesengsaraan para pelaku riba, yang itu disebutkan dalam ayat Al-Quran maupun hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa bahayanya riba. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menjelaskan bahwasanya pelaku riba, dia Al-Baqarah ayat 276, yurbis shadaqat. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Ancaman di dunia ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Kita akan lihat bagaimana penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim. Beliau mengatakan, yukhbirullahu ta'ala annahu yamhaqur riba. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dia akan memusnahkan riba, akan menghancurkan riba. Ai yudhibuhu, Allah akan hilangkan itu riba. Imma an yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Menghilangkan riba ini ada dua model. Yang pertama bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan riba secara totalitas dari pemiliknya. Jadi Allah akan jadikan dia menjadi miskin. Hal ini selaras, senada dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sabdanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin. Tidaklah ada seseorang yang memperbanyak transaksi riba kecuali hasil akhirnya Allah akan jadikan dia menjadi miskin gara-gara riba. Oleh karenanya Ibnu Katsir mengatakan Allah itu akan menghilangkan harta itu dari apa? Riba itu dari pelakunya, dari pemiliknya. Dia akan jadi orang yang miskin. Baik. Atau yang kedua, au yuharrimuhu barakata malihi fala yantafi'u bihi. Atau yang kedua, Allah akan jadikan dia tidak bisa memanfaatkan harta yang dia miliki. Dia punya harta yang banyak, tapi dia tidak bisa memanfaatkan harta itu. Karena apa? Karena keberkahannya itu hilang. Bal yu'adzibuhu bihi fid dunya. Bahkan Allah akan mengazab dia dengan sebab harta riba yang dia miliki ketika di dunia. Wa yu'aqibuhu alaihi yaumil qiyamah, bersama nanti di akhirat dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan hukuman di dunia ini diterima oleh pelaku riba? Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kapan. Nih, apakah di awal kehidupan dia, ataukah di tengah-tengah dia mulai makan riba, ataukah setelah dia bertobat dari makan riba? Enggak dijelaskan. Sehingga di sini umum, kapanpun itu. Ya, kapanpun itu. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia miskin. Dan ini terbukti, ikhwan. Kenyataan yang ada, orang-orang yang mereka mulai membangun usaha mereka dengan riba, utang bank, akhirnya bangkrut dia, miskin. Habis semua tanahnya dijual semua untuk melunasi bank. Karena memang satu utang itu akan menyebabkan satu riba, transaksi riba itu akan menumbuhkan transaksi riba yang lain, kurang dia. Dan itu terbukti. Atau yang kedua, dia akan diharamkan dari memanfaatkan hartanya. Sehingga ikhwan, harta yang banyak tidak menjamin kesejahteraan. Dan info yang didapatkan bahwasanya hampir ya kebanyakan pegawai bank itu punya utang. Kalau kita lihat gaji mereka bukan yang kecil. Antum jangan tanya pegawai bank gajinya ikut UMR mana. Ini pertanyaan yang lucu. Jauh di atas UMR pegawai bank itu gajinya. Tapi ternyata kehidupan mereka seperti itu. Bahkan ada yang berangan-angan ketika tua, saya ingin menikmati harta saya, punya rumah yang besar, mewah, mobil yang mewah, ya, punya tabungan yang banyak, tapi dia masih mikirin utang, masih ada kreditan yang belum diselesaikan, masih punya utang yang belum dia selesaikan. Ataupun kalau dia punya harta yang banyak, Allah tidak bisa jadikan dia memanfaatkan hartanya karena punya banyak penyakit.
nggak bisa makan daging kambing karena darah tinggi, nggak bisa makan minum kopi karena asam lambung, misalnya. Artinya apa? Allah punya berbagai macam cara agar bagaimana orang yang melakukan transaksi riba, kehidupannya penuh dengan riba, dia nggak bisa manfaatkan hartanya. Meskipun dilihat hartanya itu adalah banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang hidupnya itu efisien. Apa yang beliau punya habis, beliau manfaatkan. Kalau nggak habis, beliau sedekahkan. Beda dengan kita, kalau kita pengen meniru Nabi SAW, itu sesuatu yang sulit. Karena kita tuh bayangannya ya nabung, di rekening kita ya ratusan juta. Kita nggak mungkin efisien seperti itu, ya. Sehingga apa? Nabi SAW hidupnya itu seperti itu. Taib. Kemudian itu yang pertama. Kalau kita lihat, ikhwan, para petani, ya, petani mereka mungkin dilihat secara zahir mereka bukanlah orang yang kaya. Mereka belum tentu seharinya dapat uang. Ya, mereka hanya dapat uang ketika panen mungkin barangkali. Dan kalau di persentase mungkin sehari mereka dapat 20.000, 30.000, tapi alhamdulillah mereka bisa makan kenyang dan mereka nggak punya utang di bank dan mereka selamat itu. Berbeda dengan orang yang lihat rumahnya adalah rumah yang megah, tapi dia punya tanggungan. Ya, punya tanggungan. Allah hilangkan berkah itu. Orang terlihat kaya, tapi dia masih korupsi. Orang terlihat kaya, tapi dia masih mendolimi orang, menipu orang, jual beli di pasar, masih menipu. Padahal dia udah kaya. Kenapa, ikhwan? Allah hilangkan keberkahan hartanya dia. Zahir dia punya banyak harta, tapi dengan banyaknya harta justru dia semakin rakus, menghalalkan segala cara. Yang haram, dia jadikan halal. Ditempuh juga sama dia. Kemudian fase yang kedua adalah fase alam kubur. Ya, fase alam kubur. Fase alam kubur ini akan diterima oleh pelaku riba adalah dengan dia berenang di sungai darah yang dia dari pinggir dilempar pakai batu ke arah mulut dia. Itu adalah hukuman ketika dia di alam kubur. Nabi SAW suatu ketika beliau mimpi dengan mimpi yang panjang, dan di dalam mimpi tersebut beliau mendapatkan berbagai macam beberapa kejadian yang aneh dan menakjubkan. Di antara yang beliau sampaikan di dalam mimpi beliau adalah beliau melihat, apa kata beliau, ataina ala nahrin min damin. Kami mendatangi sungai darah. Fihi rajulun qa'imun ala wasin nahri. Ada di tengah-tengah sungai darah itu seorang laki-laki berenang di tengah-tengah. Rajulun baina yadayhi hijarah. Ada juga seorang laki-laki yang berada di pinggiran tepi sungai yang dia memegang batu. Fa aqbala ar-rajulu alladhi fin nahri. Fa idza arada ar-rajulu an yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi fihi. Maka laki-laki yang berenang di tengah-tengah sungai darah tadi, dia berusaha berenang ke pinggir tepi itu agar pengen naik, karena yang namanya berenang di sungai darah itu azab tersendiri. Kita nggak tahu darah itu adalah darah segar atau darah busuk. Darah segar itu saja sudah siksa. Nggak mungkin kita akan berenang di sungai darah. Darah itu kan baunya nggak sedap. Apalagi kalau kita tenggelam sampai minum airnya, tentunya sesuatu yang sangat menyakitkan. Itu kalau darah segar masih mending, meskipun itu sudah siksaan. Bagaimana kalau itu adalah darah yang busuk, yang baunya nggak sedap? Belum lagi oleh karenanya dia ingin menepi ke pinggir karena nggak tahan. Dia menepi ke pinggir, terus apa? Ramar rajulu bihajarin fihi. Laki-laki yang berada di tepi sungai tadi melempar dia dengan batu. Yang dilempar bukan badannya, bukan kepalanya, tapi mulut dia. Pecah mulutnya. Ini bahaya, bisa menyebabkan sariawan. Kalau lagi panas dalam, kalau lidahnya kegigit atau bibirnya kegigit itu kan bikin sariawan. Ya, tapi ini tentunya lebih parah ya daripada itu, hanya bukan sariawan doang. Faradahu haitsu kana, sehingga apa? Laki-laki tadi kembali ke tengah lagi. Faja'ala kullama ja'al yakhruja rama fihi bihajarin farji'u kama kan. Setiap kali laki-laki ini pengen menepi, dilempar lagi, lalu kembali ke tengah lagi. Ini hukuman ketika di alam kubur. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, siapa itu yang di tengah yang berenang di sungai darah kemudian dilempar? Maka malaikat menjawab, walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba. Yang kamu lihat
di sungai darah itu dia adalah pemakan riba. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menggolongkan bentuk siksaan seperti ini adalah siksaan ketika di alam kubur. Jadi itu siksaan para pelaku riba, pemakan riba, bangkitkan dari alam kubur. Dia akan dibangkitkan, pemakan riba ini akan dibangkitkan dalam keadaan seperti terkena penyakit ayan, ya. Jadi sempoyongan ketika berjalan, ya takhabbatuhu syaitan, ya seperti orang yang dirinya orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Mereka tidak bisa berjalan seperti normalnya orang berjalan di padang mahsyar, menuju padang mahsyar. Mereka berjalan seperti orang yang terkena penyakit ayan, jalannya sempoyongan. Kenapa ya kan? Karena dulu prinsip hidup mereka itu tidak normal. Prinsip hidup mereka itu tidak normal. Lihat perkataan Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, ay la yaqumuna min quburihim yaumal qiyamah illa kama yaqumul masru'. Mereka tidak bisa berdiri ketika dibangkitkan dari alam kubur mereka kecuali seperti mereka berdirinya tidak normal. Qiyam normal, sempoyongan kayak orang mabok, kayak orang gila. Nanti akan kita akan sebutkan. Ibnu Abbas mengatakan ini dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan yukhnaq. Ikhwan. Pemakan riba, kerasukan setan, kena penyakit ayan. Karena prinsip pemakan riba, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang tadi, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Karena mereka mengatakan, kenapa mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Coba antum perhatikan di sini firman Allah, mereka tuh mengatakan jual beli sama seperti riba. Kalau di dalam hal menyerupakan, ya, maka di sana ada dua objek yang diserupai dan yang diserupakan. Yang diserupai itu lebih baik daripada yang diserupakan. Misalnya, oh masya Allah Pak, sampean kok ganteng kayak Nabi Yusuf ya. Di sini ada dua objek, ada Nabi Yusuf, ada bapak-bapak tadi yang kita ajak bicara. Kedua-duanya ganteng, tampan dia kedua-duanya. Tapi ganteng mana, Nabi Yusuf atau bapak ini? Ganteng Nabi Yusuf. Woi masya Allah ya, wajahmu sangat indah, seperti rembulan. Indah wajahmu atau indah rembulan? Indah rembulan. Itu konsep di dalam menyerupakan sesuatu. Ada dua objek di situ. Yang diserupai lebih baik daripada yang diserupakan. Apa kata mereka? Orang yang pemakan riba, mereka menghalalkan segala cara. Mereka katakan al-bai'u mislur riba. Jual beli itu sama seperti riba. Sehingga apa? Legalitas jual beli itu sama seperti legalitas riba, sama-sama halal. Bahkan halalnya riba, legalnya riba itu lebih baik daripada legalnya jual beli. Itu kata mereka. Inilah sebab kenapa mereka dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan gila, tercekik, ya, terkena penyakit ayan, jalannya sempoyongan, tidak sempurna. Karena mereka memiliki prinsip yang seperti itu, menghalalkan cara. Mereka nggak cukup dengan yang halal. Mereka sudah punya uang banyak nih, tapi mereka nggak cukup dengan yang halal. Mereka bela mati-matian sesuatu yang jelas-jelas haram. Mereka katakan al-bai'u mislur riba, jual beli ini sama seperti riba. Sehingga inilah, ya, kenapa mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempoyongan. Dalam keadaan seperti orang yang kena gila, tercekik lehernya. Taib. Yang keempat adalah fase di mana dia akan dihukum di padang mahsyar. Barangkali ini adalah hukuman yang paling mengerikan, Pak. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini hukuman yang paling mengerikan dari hukuman-hukuman sebelumnya. Apa? Hukuman di padang mahsyar dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Mereka akan diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fa in lam taf'alu." Kalau kalian tidak mau berhenti dari melakukan riba,
fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka umumkan perang. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana hamba perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa bayangkan karena itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita bayangkan. Udah jelas hamba itu pasti kalah, nggak mungkin menang. Ya mustahil. Tidak ada sedikit pun akan menang. Apa kata Ibnu Katsir mengatakan, yuqal yaumal qiyamah li akilir riba. Akan dikatakan pada hari kiamat untuk pemakan riba. Khudh silahaka lil harb. Kata malaikat kepada mereka, ambil senjatamu untuk perang melawan Allah. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana hamba perang melawan Rabb. Yang kita bisa bayangkan adalah ketika di padang mahsyar, yang kita butuhkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan orang yang diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala, persentase dia mendapatkan rahmat Allah itu berapa? 0 paling. Kecil. Sangat sedikit sekali peluang dia untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal di padang mahsyar kita nggak membutuhkan apa-apa kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakan riba, kecil peluangnya akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya, sehingga harus berhati-hati dari pelaku riba ini, ya. Kemudian ada istilah pemberontak agama. Ada istilah pemberontak agama. Kenapa? Waliul amr ini wajib untuk memenggal kepala orang yang melakukan riba. Ada istilah kita baca perkataan Ibnu Abbas dulu. Perkataan Ibnu Abbas ini ada di tafsir Ibnu Katsir. Qala Ibnu Abbas mengatakan, faman kana muqiman 'ala riba, barang siapa yang terus melakukan riba. Ini dia sekarang sudah melakukan riba, besok dia melakukan riba lagi. Dikasih tahu ini enggak boleh, nambah riba lagi. Faman kana muqiman 'ala riba, barang siapa yang terus-menerus melakukan riba, la yanzi'u anhu, dia enggak mau melepaskan riba itu. Fa haqqa 'ala imamil muslimin an yastatibahu, maka wajib bagi pemimpin, waliul amr, presiden untuk nyuruh dia bertobat, minta dia agar bertobat. Bertobat kamu. Fa in naza'a, kalau dia bertobat, maka itu yang diharapkan, enggak usah dihukum apa-apa. Wa illa duriba unuquhu. Kalau dia enggak mau bertobat, enggak mau berhenti dari riba, malah nambah terus ribanya, maka penggal kepalanya, wajib dipenggal kepalanya. Kenapa ikhwan? Pemakan riba ini harus dipenggal kepalanya. Ada istilah pemberontak agama. Kita tahu dalam ayat yang kita baca tadi, bahwasanya orang yang memakan riba, orang yang enggak mau meninggalkan riba, Allah Subhanahu wa taala menantang perang. Kalau dia enggak mau meninggalkan riba, nambah riba lagi, berarti dia menerima tantangan Allah untuk perang. Kalau dia menerima tantangan Allah untuk perang, berarti dia adalah menentang Allah dan Rasulnya. Dia adalah orang yang menentang Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia adalah orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia adalah pemberontak agama. Apa hukuman pemberontak? Bunuh, sudah selesai urusan. Tapi yang melakukan adalah pemimpin. Jangan kita diam-diam dipenggal kepalanya, dosa kita, nggak berhak. Kita akan kisahkan, ada kisah yang terkenal, Imam Malik dan riba. Judulnya seperti itu. Kita akan bacakan bagaimana kisah ini. Kisah ini jelas terjadi di zaman Imam Malik, ya, karena judulnya aja Imam Malik dan riba, gitu ya. Kisah ini terjadi di zaman Imam Malik. Ada seorang yang melihat kejadian yang aneh sehingga dia mengucapkan sumpah untuk menceraikan istrinya. Ini ada orang laki-laki melihat kejadian yang sangat aneh sehingga dia bersumpah akan menceraikan istrinya. Orang ini melihat orang yang minum khamr. Jadi orang ini melihat pemabuk, dia minum khamr. Apa yang dilakukan pemabuk ini? Dia mabuk dalam keadaan sempoyongan. Dia menyiramkan khamrnya ke seluruh tubuh dia. Lalu apa kata dia? Dia ingin apa? Menggapai bulan, kata dia.
Jadi ini luar biasa, sehingga laki-laki tadi menganggap bahwasanya alangkah buruknya khamr ini sampai membuat orang yang waras itu menjadi gila. Mungkin kalau zaman sekarang saya ingin menggapai bulan, oke, kita benarkan, meskipun ada yang mengingkari hal itu. Ada orang yang astronot sampai ke bulan, ada yang nggak setuju itu. Oke lah, mungkin hari ini, tapi di zaman Imam Malik kayaknya nggak mungkin. Sehingga apa kata orang ini? Sangat saking parahnya khamr sampai membuat orang yang waras jadi gila. Gitu. Melihat kejadian ini, orang ini mengatakan, imra'ati talik in kana yadkhulu jawfa bani Adam asyaddu minal khamr. Istri saya tertalak kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam perut anak Adam yang lebih parah daripada khamr. Artinya di sana nggak ada sesuatu yang lebih parah, yang lebih buruk, yang lebih jelek daripada khamr. Kalau seandainya di sana ada sesuatu yang lebih buruk daripada khamr, istri saya tertalak. Ini namanya talak mu'allaq dalam pembahasan talak ini. Talak mu'allaq. Kalau seandainya ternyata di sana ada sesuatu yang lebih buruk daripada khamr, maka otomatis istrinya tertalak seperti ini. Selesai mengucapkan ini, maka orang ini datang ke Imam Malik, bertanya, agak sedikit nyesal, waduh, kenapa tadi saya ngomong seperti itu spontan? Karena dia merasa saking buruknya nih khamr. Apa kata Imam Malik? Irji' hatta anzura fi mas'alatik. Ini permasalahan besar, kata Imam Malik. Saya minta waktu untuk meneliti masalah ini. Saya belum tahu jawabannya sekarang. Saya akan coba lihat. Maka laki-laki ini pun pulang. Imam Malik pulang. Ya, dia pun membahas masalah ini. Kemudian di kesempatan yang lain, ketika laki-laki itu datang menemui Imam Malik lagi, Imam Malik mengatakan, imra'atuka talikun. Istrimu tertalak, kata dia. Kata Imam Malik. Inni tasaffahtu kitaballah wa sunnata rasulihi sallam. Sesungguhnya aku telah membuka Al-Quran dan aku meneliti hadis-hadis Nabi sallam. Falam ara syai'an asyadda minar riba li'anna Allah adina fihi bil harb. Dan aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih buruk daripada riba. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menantang perang untuk pelaku riba. Sehingga istrinya tertalak gitu, ya. Padahal ikhwan, banyak hal-hal yang haram. Babi haram, mencuri juga haram, membunuh juga haram, ya, anjing juga haram. Tapi nggak ada yang dihukum dengan tantangan perang. Karena saking marahnya Allah dengan pelaku riba ini, sampai Allah tantang perang dia. Allah tahu dia nggak mungkin melawan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah datangkan ucapan seperti ini agar dia tuh mikir bahwasanya perkara riba ini perkara yang sangat besar. Kecil dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hukuman setelah hisab. Fase yang kelima yang akan dia dapat adalah hukuman setelah hisab. Apa hukuman setelah hisab bagi pelaku riba, pemakan riba? Hukumannya adalah jelas ya. Setelah hisab apa? Neraka sudah. Yang enggak ada tempat lain. Tempat kembalinya adalah neraka. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ini berputar pada ini saja. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya. Peringatan bahwasanya riba ini haram. Fantaha falahu masalaf. Kemudian dia berhenti dari melakukan riba, maka harta yang telah lalu sebelum dia tahu hukum riba itu haram, halal buat dia. Wa amruhu ilallah. Dan urusannya kembali kepada Allah. Urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam masalah tobat, jelas Allah akan mudahkan. Allah pasti akan terima tobat Anda. Wahai para pelaku riba. Faman 'ada. Tapi barang siapa yang ngulangi perbuatan riba setelah dinasihati ini enggak boleh, nambah riba lagi, faulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Mereka akan kekal di dalamnya. Dalam ayat lain Allah mengatakan wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian termasuk orang-orang yang beriman. Kalau kamu mengaku beriman, tinggalkan riba.
kecuali kamu mengklaim dirimu nggak beriman, silahkan makan riba. Tapi kalau mengaku beriman, tinggalkan riba sudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum mu'min," kalau kamu beriman, tinggalkan riba. Ya. Taib. Kemudian Allah mengatakan, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak menyukai orang yang kufur lagi banyak dosa. Al-Baqarah ayat 276. Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala mengatakan, kafir dalam ayat ini, ya, Allah nggak suka orang kafir dan banyak dosa. Makanya Allah menghancurkan riba. Kafir dalam ayat ini ada dua makna. Yang pertama, dia kafir nikmat, kufur nikmat. Dia kufur nikmat. Dia nggak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya itu merasa kurang begitu. Hatinya nggak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia sudah mendapatkan harta yang banyak, yang halal, tapi dia tidak puas dengan harta yang halal. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada dia, kurang bersyukur. Sehingga dia mencoba untuk menerabas sesuatu yang Allah haramkan. Sehingga dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dia akan dalam jangka yang sangat lama dia akan tinggal di neraka jahanam. Kufur nikmat. Dia menghalalkan riba. Dia masih mendolimi orang. Masih apa? Mendolimi orang. Adapun kalau dia kekal di neraka, tafsiran yang kedua kafir di sini adalah kafir dia keluar dari agama Islam kalau memang dia menganggap bahwasanya riba itu halal. Kalau dia menganggap riba itu halal, maka jelas dia kafir dan kekal di neraka. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, ya, itu adalah 5 fase di mana hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku riba, ya, pemakan riba, orang-orang yang menghadiri, membantu terwujudnya transaksi riba. Pada pembahasan selanjutnya kita akan coba baca ancaman riba di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita adzan terlebih dahulu. Wallahu taala alam. Bisawab, silakan di adzan dulu. Baru setelah itu kita akan lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ancaman riba di dalam hadis. Sebelum kita masuk kepada ancaman riba di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga melakukan gerakan anti riba. Jadi gerakan anti riba bukan hanya ada pada sekarang saja, tapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau juga melakukan gerakan anti riba. Bentuk kampanye besar-besaran yang beliau lakukan ketika pertemuan terbesar kaum muslimin, yaitu ketika di Padang Arafah pada saat musim haji. Beliau berkhutbah bahwasanya beliau menjelaskan bahwasanya beliau menghapus semua bentuk praktek riba. Haji di sini adalah haji wada. Pada tahun ke-10 beliau melakukan ini. Di akhir-akhir hayat beliau. Dan beliau meninggal di tahun 11 bulan Rabiul Awal. Adapun haji wada terjadi di tahun 10 Hijriah bulan Dzulhijjah. Ini sekitar 2, 3 atau 4 bulan sebelum beliau meninggal dunia. Beliau mengkampanyekan besar-besaran ketika kaum muslimin semuanya berkumpul di Padang Arafah ketika itu, bahwasanya beliau menghapuskan seluruh riba. Beliau mengatakan, ala inna kulla riban min ribal jahiliyati maudu'un. Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya semua bentuk riba dari riba jahiliyah itu dihapus. Lakum ru'usu amwalikum, bagi kalian modal kalian, uang pokok kalian. La tadzlimuna wa la tudzlamun, dan kalian tidak akan mendolimi, tidak boleh mendolimi dan tidak akan didolimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di dalam riwayat yang lain, beliau mendeklarasikan bahwasanya riba yang beliau hapus, riba pertama yang beliau hapus adalah riba paman beliau sendiri, Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, wa ribal jahiliyati, dan riba jahiliyah maudu'un, dihapus. Wa awwalu riban adha'uhu ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Dan riba pertama yang aku hapus adalah riba kita, yaitu ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, fa innahu maudu'un kulluhu, semuanya sudah dihapus. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Taib. Jadi beliau di akhir hayat beliau juga menyampaikan agar bagaimana riba ini hilang total. Jangan ada lagi yang bermain dengan masalah riba. Jangan lagi ada yang bermain-main tentang masalah riba. Menunjukkan bahwasanya sampai di akhir-akhir dakwah beliau pun riba masih ada. Sehingga beliau ingatkan itu. Karena ini perkara yang sangat besar. Seseorang santai seperti nggak punya rasa berat melakukan riba. Seperti sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika dia melihat dosa, itu seperti bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya kemudian dia usir pergi. Tapi kalau orang yang beriman melihat dosa yang kecil, itu bagaikan gunung yang akan menimpa dia, yang bergetar gurunya kemudian dia akan menimpa dia, sangat takut. Itu kalau orang yang beriman. Tapi kalau orang munafik, mereka melihat dosa itu seperti lalat yang terbang, ringan saja. Antum dihinggapi lalat, usir, sudah beres. Nggak ada sesuatu yang antum takuti. Meskipun lalat itu juga bawa virus, misalnya bawa penyakit, tapi antum nggak begitu takut. Itulah sifat orang munafik. Yang pertama, hadis yang menyebutkan bahwasanya dia akan mendapatkan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semua pihak yang membantu lancarnya transaksi riba. Ini juga akan mendapatkan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, orang yang makan riba. Ini penerima bunga. Wa mukilahu, dan orang yang menyetorkan bunga, memberi makan bunga, menyetorkan bunga. Wa katibahu, dan orang yang mencatat transaksi riba. Beda ya, orang yang mencatat transaksi, ketika transaksi riba dicatat. Bukan orang yang mencatat hasil riba. Antum kerja di suatu perusahaan, perusahaan ini utang di bank. Ya, maka perusahaan ini harus dua kewajiban dia. Yang pertama, dia harus bayar pokok utang dia, dan dia juga harus bayar ribanya. Maka karyawan antum mencatat, maka antum nggak kena. Ya, tapi orang yang mencatat transaksi riba, dia yang kena. Wa syahidaihi, dan kedua saksinya, wa qala hum sawa. Rasulullah mengatakan mereka semua itu sama. Ya, mereka semua itu sama. Maksudnya sama apa? Sama-sama akan mendapatkan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kenapa hartanya nggak berkah, sudah dihilangkan keberkahan. Ya, dihilangkan keberkahan. Tuanya sulit dia. Banyak berbagai macam penyakit, ya, gara-gara riba yang dia lakukan. Di kesempatan yang lain beliau menjelaskan, ya, Syekh Utsaimin menjelaskan tadi yang saya sebutkan, maksudnya sama-sama terkena laknat. Ya, ini penjelasan tadi saya sudah jelaskan, kita tinggalkan. Kemudian yang kedua disebutkan dalam deretan dosa-dosa besar. Riba ini disebutkan dalam deretan dosa-dosa besar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu, hadis ini saya diriwayatkan oleh Bukhari, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kata beliau, al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma lahunna. Mereka mengatakan para sahabat, Rasulullah, ya Rasulullah, apa 7 dosa itu? 7 dosa yang membinasakan itu, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, asyirku billah, perbuatan syirik, wasihru, dan sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Misalnya dengan kisos, maka itu boleh dibunuh dengan kisos misalnya. Aklu riba, dan memakan riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Dalam hadis ini jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensejajarkan dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Ada dosa syirik, dosanya disetarakan seperti berzina yang dimakan oleh seseorang, wahuwa ya'lam, dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu riba. Kemudian, ya, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan hadis ini sahih yang disahihkan oleh disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu paling ringannya adalah seperti seseorang menikahi atau berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nikah kan nggak sah, makanya berzina. Paling kecilnya dosa riba, paling ringannya riba itu, pintu riba itu, seperti seseorang zina dengan ibu kandungnya sendiri. Ikhwan, kalau antum belajar hukum had, ya, tentang, lebih khususnya tentang masalah zina, maka zina juga ini ada tingkatan-tingkatannya. Zina ini tidak satu tingkatan dosanya. Dosa yang paling ringan, dosa zina yang paling ringan adalah seseorang zina dengan orang lain yang tidak dikenal sama sekali. Dia datang ke tempat pelacuran, bayar, zina. Ini yang paling ringan dosanya. Walaupun ini adalah dosa yang besar, dosa ini berat. Ini adalah dosa yang paling ringan. Ya, berzina dengan orang lain. Lebih besar daripada itu, berzina dengan istri tetangga. Ini jauh lebih besar dosanya, jauh lebih besar. Karena tetangga ini memiliki hak-hak yang harus dan wajib kita tunaikan. Sampai-sampai Jibril selalu berwasiat kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Rasulullah mengira bahwasanya tetangga ini akan mewarisi harta beliau.
akan menjadi ahli warisnya. Karena saking apa? Tiap kali sering sekali Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Sehingga menyakiti tetangga, apalagi berzina dengan istri tetangga, jelas itu dosanya lebih besar, jauh lebih besar dosanya, sangat besar. Di atas itu ada lagi dosa, ya, berzina dengan istri mujahid, istri yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosanya sangat besar. Istri mujahid, Rasulullah SAW katakan dia adalah seperti ibu kita, bagaikan ibu kita. Meskipun dia lebih muda dari kita, masih glowing, tapi dia adalah ibu kita. Ya, kalau ibu kita berarti nggak boleh kita berzina dengan dia, dan dosanya jelas sangat besar dosanya. Zina dengan istri mujahid. Wanita itu meskipun tipu daya mereka adalah tipu daya yang sangat kuat untuk melemahkan laki-laki, kata Rasulullah, tidak aku dapati wanita yang kurang akal dan kurang agamanya yang lebih bisa melemahkan laki-laki yang cerdas daripada para wanita. Tipu dayanya kuat, terlalu kuat untuk mengalahkan, ya, kecerdasan laki-laki. Tapi wanita ini juga lemah, sehingga sedikit saja digoda dia akan sudah belok dia. Ditinggal seminggu, 2 minggu oleh suaminya berperang, sebulan, 2 bulan, ditanya kabarnya, bagaimana kabarnya? 2 bulan, ya kan? Nggak ketemu suami, digoda-goda. Akhirnya apa? Dizinai. Ini dosanya sangat besar. Sehingga ikhwan, kalau ada perempuan, dia sudah memiliki suami, sudah kita nggak ada peluang lagi. Kalau ada perempuan yang dulu kita suka sama dia, rencana kita mau nikahin dia, tapi sayang kita belum punya modal. Akhirnya dia didahului orang lain, dinikahi sama orang lain, maka segera pasang X besar-besar. Ya, sudah selesai urusan. Dia udah menjadi milik orang lain. Jangan lagi berharap, kecuali antum mau nunggu jandanya. Karena nggak boleh, poliandri itu nggak ada. Poliandri itu nggak ada. Kalau poligami ada, mungkin bagi perempuan, ya, pak wanita, ketika dia suka sama seorang laki-laki, tapi laki-lakinya sudah menikah dahulu dengan perempuan lain, maka Anda masih punya kesempatan, masih menjadi istri yang kedua. Tapi ini nggak berlaku bagi laki-laki. Taib. Lebih besar daripada itu dosa zina adalah zina dengan mahramnya. Ini paling besarnya dosa zina. Paling besarnya dosa zina. Zina dengan mahram, zina dengan ibu kandungnya. Seorang ayah zina dengan anak perempuannya. Seorang laki-laki zina dengan saudari perempuannya. Ini dosa yang sangat besar sekali. Makanya kalau kita lihat hukum had itu apakah dibunuh dengan dirajam atau dicambuk saja tapi tidak sampai mati, kemudian diasingkan. Kalau seandainya yang berzina itu dia masih belum menikah, belum pernah menikah, maka hukumnya tidak dibunuh, dia dicambuk saja, setelah itu diasingkan, tidak sampai mati. Tapi ini nggak berlaku bagi zina dengan mahramnya. Mau dia sudah pernah nikah ataupun belum, kalau dia zina dengan mahramnya, bunuh dia, langsung rajam dengan batu. Karena saking besarnya dosa zina dengan mahramnya. Kembali ke masalah riba, riba yang paling ringan adalah seperti zina dengan mahramnya. Antum bisa bayangkan betapa besarnya dan betapa buruknya dosa zina, dosa riba itu, ikhwan. Saking ngerinya. Taib. Yang keempat, sehingga ikhwan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kita selamat daripada dosa riba ini. Ya. Kita berdoa kepada Allah, minta agar bagaimana kita selamat dari dosa riba. Dan kita berhenti. Karena potensi seseorang, ya, mendapatkan buruknya dosa riba itu lebih besar. Dosa keburukan riba itu akan lebih besar dia terima jika transaksi riba yang dia lakukan, ya, bunga yang dia timbulkan itu semakin besar. Semakin banyak, maka semakin besar tanggungan dosa dia. Sehingga berhenti dari melakukan riba. Selesaikan riba yang ada, setelah itu berhenti. Fantaha falahu ma salaf. Allah terima itu tobatnya. Allah silakan harta yang dulu pernah kamu makan, yang kamu hasilkan daripada riba, silakan, itu halal buat Anda.
Tapi Anda harusnya berhenti. Tapi faman ada faulaika ashabun nar. Tapi kalau kamu ngulangi lagi perbuatan riba padahal tahu riba itu haram, sudah datang peringatan dari Allah dan Rasulnya, maka kamu termasuk penghuni neraka. Yang keempat adalah, ini yang terakhir, tersebarnya riba mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebarnya riba itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin. Apabila riba dan zina itu dominan, nampak jelas di suatu kampung, desa, maka penduduknya mereka berarti telah menghalalkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala menimpa mereka. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terhindar daripada riba, dan yang sudah terjerumus ke dalam riba, maka selesaikan transaksi riba. Yang harus kita lakukan adalah berjuang bagaimana kita menghilangkan riba. Kalau kita punya utang di bank misalnya, maka kita wajib hukumnya untuk negosiasi dengan bank bagaimana riba itu dihilangkan. Tapi ini butuh perjuangan yang sangat besar, yang keras, dan potensi gagal itu lebih besar. Tapi minimal kita sebagai tanda tobat kita ada usaha. Ada dulu kisah orang yang berhasil melakukan ini. Tapi dia butuh bodyguard juga. Dia didatangi preman, utusan dari bank. Didatangi agar bagaimana dia mampu untuk harus bayar ribanya juga, harus bayar bunganya juga. Selain pokok utang dia juga harus bayar ribanya juga, bunganya juga. Tapi makanya kita harus siap mental melakukan ini, negosiasi. Dia datang ke bank berkali-kali, dia pokoknya saya nggak mau utang saya di bank, nggak mau saya bayar, nggak akan saya bayar kalau ribanya nggak dihapus, dia bilang kayak gitu. Akhirnya apa? Karena orang ini ngeyel, akhirnya ya udahlah, ribanya saya hapus, bayar saja pokok utang Anda. Tapi ini biasanya bank akan sulit melakukan ini. Akan sangat sulit bank melakukan ini, dan mentalnya harus kuat. Tapi minimal kita ada negosiasi. Sampaikan, saya takut dosa riba. Saya nggak tahu bahwasanya bunga utang itu akan termasuk riba dan itu menyebabkan azab yang sangat pedih. Maka saya minta tolong agar bagaimana bunganya dihilangkan dan saya akan segera lunasi utang saya. Misalnya, saya nggak bisa mas, nggak bisa karena ini udah akad dari awal begini. Oke, kalau nggak bisa sudah. Yang penting kita ada negosiasi. Itu tanda bagaimana kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita diam-diam baik, nggak ada usaha sama sekali, Allahu a'lam apakah itu bentuk keseriusan kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allahu a'lam apakah Allah akan terima itu. Karena yang namanya orang menyesal dari perbuatan riba, dia harus ada usaha. Minimal usaha. Hasil akhir serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak bisa, maka silakan bayar bunganya juga, dan selesai itu berhenti sudah. Jangan tambah utang lagi seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ada pertanyaan, tapi pertanyaannya ini sudah masuk ke hukum ya. Padahal kita belum bahas tentang masalah hukum, sehingga pertanyaan ini kita pending dulu. Ini panjang banget juga pertanyaannya, begini. Ini anak simpan ini. Insya Allah nanti kalau kita sudah masuk pembahasan riba, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya kita nggak cukup 1 kali 2 kali pertemuan, kita ada beberapa pertemuan sebulan sekali kita bahas tentang masalah riba, dan kita akan coba rinci dan kita akan jawab pertanyaan ketika membahas tentang masalah riba. Wallahu taala alam bisawab.